Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, sekeping uang perak. Ayat intinya saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang diberkati Tuhan, ada seorang gadis kecil memperoleh sekeping uang logam perak yang diberikan oleh ayahnya. Dia sangat senang dan bahagia karena itu adalah uang pertamanya. Ia sangat menyayangi uang logam perak itu. Dia jaga baik-baik, disimpannya dalam tas saku beludru yang selalu tergantung di lehernya. Bila malam tiba, selalu tas beludru itu digenggamnya erat-erat, seakan-akan banyak sekali pencuri yang selalu mengintai logamnya. Bangun pagi-pagi, hal pertama yang dilakukannya adalah mengambil minyak dan memoles logam peraknya agar tampak bersinar. Setiap ada kesempatan, uang logam itu selalu ia pamerkan kepada setiap teman-temannya. Logam perak itu adalah harta paling berharga miliknya, tak ternilai, tak akan ditukarkan dengan apapun, dan akan dijaganya seumur hidupnya. Begitulah janjinya di dalam hatinya. Pada suatu hari, gadis ini berjalan mengelilingi pertokoan. Dilihatnya seorang pria muda seusianya membawa sekeping logam seperti miliknya, hanya warnanya yang berbeda. Sang pria muda itu memiliki logam yang berwarna kuning mengkilap. "Wow, logam emas," katanya dalam hati. "Aku harus memilikinya," pikir sang gadis kecil. Dia menghampiri sang pria muda. Lalu dia berkata, "Boleh kutukar logam perakku dengan logammu?" Tanyanya kepada si pria. "Apa kamu yakin mau menukar logam perakmu dengan punyaku?" kata si pria memastikan. Si gadis kecil diam sejenak. Dia berpikir, ini logam kesayangannya, apa akan kutukar ya? Tetapi cahaya silau yang terpantur dari logam milik si pria muda itu membuyarkan lamunannya. "Iya, akan kutukar." Demikianlah sekarang sang gadis kecil memiliki logam yang berwarna kuning mengkilap yang ia peroleh dengan menukarkan logam perak kesayangannya. Lalu diletakkannya logam barunya dalam tas belurunya dan dibawanya pulang. Dengan bangga gadis kecil menunjukkan logam barunya kepada teman-temannya. Tetapi semua berkata, logam peraknya yang lama lebih bagus. Ia menjadi marah. Si gadis kecil pulang ke rumah dan memperlihatkan logam barunya kepada si ayah. Si ayah bilang, bukan keputusan yang bijak menukarkan logam kesayangannya dengan logam barunya. Si gadis kecil bertambah kesal. Ia mengurung diri di kamar dan memperhatikan logam barunya. "Ini logam emas, warnanya kuning mengkilap, bersinar lebih indah daripada logam perakku yang lama. Harganya pasti lebih mahal.
pasti lebih berharga dengan meyakinkan dirinya sendiri. Sang gadis tertidur pulas. Hari berganti hari. Si gadis sudah beberapa hari tidak membuka tas beludrunya. Ketika ia teringat akan tas beludrunya, ia membuka dan mengeluarkan uang logam yang terdapat di dalamnya. Dia memperhatikan logam barunya. Lalu si gadis mengambil minyak untuk menggosok logamnya. Tak lama si gadis mengambil lap kain. Entah mengapa dengan agak panik si gadis mengambil tisu. Ia terus menggosok logamnya dengan minyak dan lap. Kemudian menggosoknya lagi dengan tisu. Melihat tingkah si ayah menghampiri si gadis kecil dan bertanya, "Ada apa gadis manis ayah? Kok tampak bingung?" Dengan mata berlinang air mata yang hampir tertumpah, si gadis berkata kepada ayah, "Logam baruku tampak kusam, tampak hitam, tidak bisa bersih dengan minyak dan lap yang biasa. Semakin kugosok, ia semakin kusam." Dengan menghela napas panjang, sang ayah berkata dengan tenang, "Gadis ayah yang manis, kamu tahu logam yang ayah berikan kepadamu logam apa?" Tanya sang ayah. "Tahu, logam perak kan ayah?" "Betul. Lalu kamu tahu ini logam apa?" "Ini logam emas yang seharusnya lebih berkilau, indah dan mahal daripada logam perak kesayanganku itu kan ayah?" Sang ayah berkata dengan sabar, "Benar, ini tampak seperti logam emas. Tetapi ini bukan logam emas anakku. Ini adalah logam tembaga. Ia tampak seperti emas, tetapi tidak seindah emas. Bahkan tidak seindah perak yang ayah berikan." Lalu mengertilah si gadis kecil mengapa semua teman-teman dan ayahnya dari semula berkata, logam perak kesayangannya lebih indah. Menyesallah si gadis kecil. Kemudian ia berusaha mencari pria muda yang menukarkan logam perak miliknya. Bahkan ia membawa beberapa boneka kesayangannya untuk ditebus dan ditukar kembali dengan logam perak miliknya. Tetapi ia tidak menemukan anak laki-laki itu lagi. Saudara yang diberkati Tuhan, seringkali kita tidak mengetahui, tidak menyadari betapa berharganya apa yang kita miliki saat ini. Apapun itu, orang-orang yang kita sayangi dan yang menyayangi kita, benda, waktu, kesempatan, atau apapun itu. Seringkali kita membuat kita memandang rendah apa yang kita miliki saat ini. Rumput tetangga terlihat lebih hijau. Sering kita terpikat oleh silauan pantulan cahaya milik orang lain. Padahal yang terlihat belum tentu seindah nampaknya. Sering kita melihat orang lain nampak lebih bahagia, kekasih orang lain lebih tampan dan cantik, atau apa saja, sehingga kita lupa bersyukur atas apa yang kita punya. Kita sering menukar harta kita yang paling berharga dengan sesuatu yang membuat kita terpukau. Tetapi hal itu hanya sesaat. Ketika kemudian kita menyadarinya, kita sudah melakukan kesalahan. Kita menyesal, tetapi belum tentu sesuatu itu bisa kita perbaiki dengan mudah. Konsekuensinya pasti ada. Kita harus berupaya memperbaiki kesalahan kita. Bersyukurlah, berpikirlah dengan bijak. Hargailah mereka yang menyayangi kita. Sayangilah mereka yang kau sayangi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menyentuh hati kita. Mungkin selama ini kita kurang bersyukur dengan keluarga kita, dengan pekerjaan kita, dengan orang-orang yang di sekeliling kita, dengan berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima. Semoga melalui firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, mari kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan jangan pernah mengingini
milik orang lain yang belum tentu lebih indah dari yang kita miliki. Jika pemirsa merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, pemirsa boleh like, komen, dan subscribe, share di sosial media kamu, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati dan mensyukuri apapun yang sudah kita miliki saat ini. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada saat ini, yang mengingatkan kami untuk mensyukuri apapun yang sedang kami miliki. Terima kasih Tuhan buat kehidupan, buat keluarga, buat pekerjaan yang kami miliki. Biarlah kami boleh selalu mengucap syukur dalam kehidupan kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.